Oke, kita awali dari mana nih Anda Kak ya untuk melihat kondisi dari IHSG dari Nancy Pelosi kah atau dari mana mungkin nih? dari global dulu ya, Dari atau global. regional begitu ya Yes. Maria. Kalau kita lihat IHSG hari ini tutup di zona hijau jelang akhir pekan, kita akan coba lihat nih apa saja yang mungkin akan menjadi market fokus kita hari ini sebagai pertimbangan juga untuk perdagangan esok. Pertama dari regional, yaitu kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Ini sempat membuat investor beberapa hari yang lalu juga ketar-ketir Maria. Dan kunjungan ini membuat China murka. Sebagai balasan, China juga melakukan uji coba militer besar-besaran di Selat Taiwan. Kita melihat negara sekitarnya ini sudah banyak yang protes seperti Jepang misalnya, dan kita belum tahu nih akan sepanjang apa konflik ini. Apakah tadi seperti yang Maria sampaikan akan menjadi geopolitik kedua setelah Rusia dan Ukraina. Namun ternyata ketegangan ini sebenarnya tidak berimbas signifikan juga pada pergerakan bursa Asia Pasifik. Selain IHSG yang berada di zona hijau, bursa regional lainnya hari ini juga berada di zona hijau. Nah, ini menjadi salah satu signal juga mungkin investor global belum terlalu terpengaruh dengan potensi konflik di Taiwan. Tapi kita tidak tahu karena keadaan terakhir ini katanya China juga dikabarkan sudah meluncurkan proyektil rudal ke Selat Taiwan. Jadi sebenarnya ada potensi juga mungkin untuk bursa regional di esok hari ini di akhir pekan mungkin untuk berbalik arah juga begitu seperti IHSG yang tadi kita lihat sempat juga berada di zona merah meskipun akhirnya ditutup lagi di zona hijau Maria. Iya, kedatangan Nancy Pelosi akhirnya juga menyulut emosi dari China karena kita tahu ya bahwa China tuh kan Taiwan itu adalah provinsinya China walaupun dari sisi kepemilikan Taiwan nggak mau sebenarnya dimiliki oleh China. Ini konfliknya sama sebenarnya dengan Ukraina dan juga Rusia. Ukraina seperti terasnya Rusia tapi dia nggak mau jadi bagian dari Rusia. Makanya Presiden Xi Jinping juga sempat bilang mungkin akan dilakukan atau mengambil paksa Taiwan jika perlu. Tapi itu mungkin belum saat-saat ini. Tapi sudah ada mention itu nih dari Xi Jinping. Ini agak-agak cukup mengkhawatirkan ya. Saya jadi ingat Hong Kong ya. Ini seperti yang terjadi di Hong Kong sebelumnya begitu ya. Kita harapkan ini mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang tidak mengganggu market begitu. Betul, tidak mengganggu keuangan global ya, ekonomi secara global ya Nake ya. Iya, selain itu pasar saham Asia ini juga tengah menanti earnings season. Saham teknologi terpantau melesat jelang rilis kinerja. Salah satu contohnya adalah saham Alibaba yang sudah melompat 5%. Padahal proyeksi dari para analis global ini pada kinerja Alibaba sebenarnya juga tidak terlalu positif begitu ya. Pendapatan Alibaba di kuartal kedua berpotensi terdepresiasi untuk pertama kalinya merespon kebijakan zero covid di China begitu ya. Kita tahu bagaimana ini sangat menghambat industri-industri di sana. Namun investor global juga masih percaya ada potensi Alibaba untuk pulih lebih cepat juga di kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Kita sedang menunggu di hari Kamis ini sebenarnya mereka akan merilis kinerjanya untuk Alibaba, Maria. Earning season ya di dalam negeri juga sama ya, earning season. Selain earning season, kita juga menunggu PDB kayaknya ya untuk di dalam negeri ya. Kemana rapotnya, kalau tadi kan digambarkan katanya akan mencetak hat-trick juga 5% ya, di kuartal 3 dan Pak Periwarjo juga mengatakan 5,05%. Apakah bisa ke situ nih? Berarti kan dengan kata lain ya, nggak ada resesi di Indonesia, sebenarnya nggak mampir ke sini. Masih jauh begitu ya, 5,05%. Dan iya, ini adalah sentimen yang juga kita tunggu bersama di akhir pekan besok, yaitu rilis PDB Indonesia. Menjadi salah satu juga yang mungkin membawa IHSG di pekan ini. Jadi kita banyak berada di zona apresiasi begitu ya, hat-trick 3 hari beruntun di zona hijau. Dan pemerintah juga regulator cukup optimis ya, tadi seperti yang Maria katakan, PDB di atas 5%, 5,05%. Bahkan konsensus CNBC Indonesia memprediksi PDB malah bisa mencapai 5,17%, Maria. Nah, kita buktikan besok seperti apa. Yang pasti bila memang realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini berada di atas ekspektasi, maka ini tandanya berita baik bagi investor yang mungkin sudah akumulasi buy nih beberapa hari yang lalu ketika IHSG sempat berada di zona merah ya Maria. Karena rapotnya ternyata bagus dan optimisme dari regulator, kemudian pemerintah juga baik, jadi seiring sejalan ya. Makanya kemarin kenapa transaksi cukup ramai juga nih. Khususnya juga ramai juga kayak transaksi di beberapa sektor di dalam negeri nih Anaka. Iya, ini kalau tadi kita sudah bicara Alibaba nih dari dalam negeri, sektor teknologi juga menjadi penopang IHSG, yaitu Bukalapak.com juga yang kalau kita pantau positif akhir-akhir ini begitu ya. Bukalapak mencatatkan keuntungan 8 triliun rupiah di semester 1 2022 setelah tahun sebelumnya sempat terkontraksi hingga 767 miliar rupiah. Buka jelas mendapat cuan ini ya dari investasi mark to market di PT Alobank Tbk. Tapi pergerakan Buka ini tampaknya juga diikuti jadinya oleh pergerakan saham-saham teknologi lainnya di hari ini. Kita lihat GoTo juga jadi sudah naik tadi sempat 2% juga ya Maria. Dan hingga sektor teknologi akhirnya mencatatkan penguatan yang paling signifikan dibandingkan sektor lainnya di bursa domestik kita. Kalau kita lihat
tadi di penutupan sesi kedua sudah tetap di atas 3% begitu. Di sesi pertama tadi juga lebih tinggi lagi bahkan dari penutupan begitu ya, 3, berapa persen begitu, hampir 4%, 3,92 Maria. Benar-benar ya, Bukalapak dan juga Gotoh memang termasuk salah satu dan beberapa saham-saham partai teknologi menjadi penopang ya. Walaupun kita sempat agak bertanya-tanya nih ke existingan saham-saham teknologi yang secara laba masih bisa belum dirasakan sebenarnya laba investasinya, tetapi ternyata apresiasi dari futures powersnya beberapa saham-saham ini masih dipercaya sehingga masih banyak juga yang mengakumulasikan anak ke. Iya, jadi mungkin semu ya. Semu, Ini betul. hanya semata-mata karena nilai investasi tersebut. Selain sektor teknologi yang menarik juga sektor komoditas energi, di mana OPEC Plus ini sudah setuju akan menaikkan produksi, namun tidak terlalu banyak, Maria. Mulai bulan September rencananya OPEC Plus akan menaikkan produksi minyaknya hingga 100.000 barel per hari. Ini setara dengan 0,1% permintaan global. Dan keputusan OPEC Plus ini sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ya. Jadi Joe Biden ini menginginkan negara-negara produsen minyak mentah supaya bisa menambah produksinya lebih banyak lagi. Begitu. Dan untuk kepentingan tersebut Biden juga sudah berkunjung ke Arab Saudi yang merupakan pemimpin OPEC. OPEC Plus juga telah meningkatkan produksi minyak hingga 648.000 barel per hari pada Juli dan Agustus. Namun survei Reuters menunjukkan banyak negara anggota yang ternyata gagal memenuhi kesepakatan tersebut. Nah, kita lihat saham-saham migas domestik ini juga sudah cukup terpengaruh ya hari ini, begitu sudah berada di zona merah begitu. Kalau kita lihat Medco Energi, lalu ada Energi Mega Persada, Bukit Asam, Adaro Minerals dan Indika Energi ini pelemahannya sudah cukup signifikan, terutama Adaro ya sudah di atas 4%, begitu 4,23% Maria. Oke, ya kalau misalnya keputusan dalam menambah jumlah kuota minyak ini disepakati dan dilakukan oleh beberapa negara kan berarti supply yang ada kan cukup besar ya, dan ini cukup bisa memenuhi demand di market sehingga mungkin akan terpengaruh juga di commodity price globalnya yang akan lambat laun akan mencapai ke titik normalnya ya setelah terapresiasi cukup kencang dari commodity price khususnya oil. Betul sekali, dan kalau kita lihat batu bara juga hari ini sudah terlihat ada pelemahan ini ya, mungkin ini adalah respon juga setelah rally yang sudah cukup panjang.